Shalom, selamat malam saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dalam renungan malam hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, jika Engkau kumpulkan kembali kami untuk mendengarkan renungan malam hari ini. Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami, biar hati dan pikiran kami fokus kepada Engkau ya Tuhan. Berbicara Engkau terus Tuhan melalui renungan malam hari ini. Ingatkan kami apa yang harus Engkau ingatkan pada kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan renungan malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tema renungan kita malam hari ini adalah mengandalkan Tuhan, percaya dan bergantung kepadanya. Mari kita sama-sama baca di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya terik, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Beginilah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hidup mengandalkan Tuhan adalah kunci yang membawa kita kepada keberhasilan. Dan tentu pendapat ini benar sekali bagi orang percaya kepada Kristus. Namun pertanyaannya, apakah pengertian mengandalkan Tuhan itu? Dan bagaimana wujudnya? Dan apakah berarti kita cukup berdoa saja? Nah, ada banyak. Sebagian orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan berarti bergantung total kepada Tuhan. Menyerahkan semua persoalan hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani kepada Tuhan. Artinya, Tuhan yang bekerja, manusia cukup bersantai-santai saja. Nah, pemahaman seperti ini tentulah tidak benar atau tidak tepat. Namun adapun pengertian yang benar tentang mengandalkan Tuhan dengan benar adalah kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, satu-satunya yang kita inginkan. Dan kita berpendapat bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Dan segala tindakan kita bersumber dan ditujukan kepada Tuhan. Dan kita merasa bahagia saat melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan tugas dengan baik dan benar, serta penuh tanggung jawab. Baik tugas dalam rumah tangga, di tempat kerja, di gereja, maupun di tengah masyarakat. Dan mengandalkan Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita dan motivasi hidup kita. Dan masih banyak orang Kristen, walaupun dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi masih banyak yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan atau meragukan kuasa Tuhan. Apa buktinya? Buktinya kebanyakan mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan dalam mengandalkannya. Sebaliknya, mereka cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan manusia. Sedangkan firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ada akibat yang sangat mengerikan jika seseorang lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan ini bukan saja tidak mendatangkan berkat, melainkan juga akan mendatangkan kutuk bagi manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupan ini sering kali kita melihat ada orang yang mengandalkan orang-orang kaya yang diharapkannya dapat memberi pertolongan. Sementara ada pula orang yang lebih mengandalkan kekayaannya, jabatannya, koneksinya, gelarnya, popularitasnya, dan sebagainya.
Dan yang paling diandalkan oleh manusia di zaman sekarang ini adalah uang. Dan tidak sedikit oleh karena uanglah banyak orang mengingkari janjinya atau imannya pada Tuhan. Pertanyaannya, siapa orang yang tidak membutuhkan uang? Semua orang pasti membutuhkan uang dalam hidupnya, amin. Tetapi bagaimana cara kita menempatkan uang dalam hidup kita? Kebanyakan orang sekarang ini, mereka lebih mengandalkan uang, baik berupa tabungan atau deposito yang disimpan di bank, yang mana nanti diharapkan dapat memberikan rasa aman, tenang, dan juga jaminan bagi masa depannya. Bahkan kebanyakan orang menempatkan uang sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Pertanyaannya, benarkah uang dapat menjadi sandaran hidup ini? Jawabannya adalah sia-sia jika kita mempercayakan diri kepada uang maupun pada kekayaan kita. Karena apa? Karena cepat atau lambat kita akan jatuh. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Amsal 11 ayat 28. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua sebagai orang percaya kepada Kristus agar memiliki keberanian untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang disebut mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu harus disertai iman dan perbuatan. Artinya apa? Artinya menyerahkan diri kepada Tuhan secara total, serta percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, pemilik langit dan bumi di bawah bumi beserta isinya. Dan satu lagi, mengandalkan Tuhan berarti berkomitmen untuk melakukan apa yang dipercayai. Dan keuntungannya atau berkat orang yang mengandalkan Tuhan adalah ada dampak yang luar biasa. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, yaitu diberkati secara berlimpah dan tinggal tenang dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita andalkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga berkat perlindungannya selalu ada dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau firman ini mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga perlindungan berkat Tuhan selalu menyertai kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Kami juga berdoa untuk gembala, wakil gembala, tim pengembalaan yang ada di gereja Joyful saat ini. Tuhan, satukan hati kami untuk kami dapat terus melayani Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan menolong dan memberkati kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang ada semuanya Tuhan. Semua yang ada di gereja Joyful Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Sertai mereka. Berikan juga mereka memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat para misionaris Tuhan. Hamba-hamba yang Kau utus Bapa ke pelosok desa maupun di kota. Perlengkapi mereka dengan senjata-Mu, perlengkapi mereka dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat para medis Tuhan, para dokter perawat yang ada Tuhan, di Tangsel bahkan di seluruh muka bumi ini. Tuhan tolong mereka, lindungi sertai mereka, mampukan mereka Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati, lindungi sertai keluarganya juga Tuhan. Tuhan berkati juga vaksin yang sudah ada, semuanya tercukupi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kesejahteraan Tangsel. Diberkatilah Tangsel Tuhan, nama Tuhan ditinggikan atas Tangsel. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran yang terkait. Tuhan tuntun sertai berkati Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai bangsa kami, pulihkan bangsa kami, tahirkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hujan pertobatan, gelombang pertobatan terus terjadi atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang sudah kami naikkan dan kami bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar di tempat mati dan menjawab tepat pada waktunya. Dan kami boleh menerima jawaban doa kami sesuai waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.